Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut ini saya jelaskan contoh mengerjakan tugas tentang analisis regresi linear ya. Kan ada 4 pertanyaan sih sebenarnya. Yang pertama ini mencari judul skripsi kuantitatif yang menggunakan regresi linear ya. Contohnya itu pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Biasanya contoh judulnya seperti ini. Nah, tulis judul skripsi dan rumusan masalahnya itu bisa jadi di bab 1. Nah, saya ada contoh skripsi ya. Contoh skripsinya ini adalah pengaruh ya, motivasi dan komitmen organisasi. Nah, motivasi dan komitmen organisasi ini namanya variabel independen atau variabel bebas terhadap kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini adalah variabel terikat atau dependen ya, sesuai dengan contoh yang tadi ya, pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Nah, skripsinya adalah pengaruh motivasi dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja pada pegawai TU Fakultas Universitas Negeri Jakarta. Itu judul skripsinya. Kemudian tadi pertanyaannya adalah menulis judul skripsi dan rumusan masalahnya di bab 1. Di bab 1 ya, kita cari bab 1 ini pakai apa? Itu daftar isi bisa atau langsung dicari di sini bisa. Nah, di halaman 1 ada bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan bab 1 ini ada judul dan juga nanti ada rumusan masalah. Nah, kita cari judulnya yang tadi ya. Judul itu bisa dicari juga di bab 1 ini atau di cover tadi. Ini rumusan masalahnya. Nah, ini judulnya di sini juga bisa. Ya, ada di bab 1 itu di paling akhir di sini ya, sebelum rumusan masalah. Kemudian rumusan masalahnya itu ada 4 ini ya. Bagaimana deskripsi motivasi, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan masa kerja pada pegawai UNJ. Yang kedua, apakah motivasi yang dikontrol pada masa kerja ya? Apakah motivasi ini berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Ini yang berikutnya, apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Kemudian yang terakhir, apakah motivasi dan komitmen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Nah, ini adalah rumusan masalahnya ada 4. Tinggal copy paste aja nanti ya untuk jawabannya 1-4 itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah tulis hipotesisnya serta kriteria penerimaan di bab 2 dan bab 3. Kita cari hipotesisnya itu biasanya ada di belakang sini ya. Ini setelah penelitian terdahulu biasanya. Nah, ini dia kerangka pemikiran. Nah, di kerangka pemikiran ada ini hipotesisnya, ini hipotesis 1 ya, ada H0 dan HA. Hipotesis 1, motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. HA, motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Itu hipotesis 1. Hipotesis 2, komitmen tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. HA, komitmen berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis 3, H0, motivasi dan komitmen ya, motivasi dan komitmen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja.
HA-nya, motivasi dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Itu hipotesisnya 1, 2, 3. Tinggal saudara copy paste aja di lembar jawab nanti ya. Hipotesis 1 sampai hipotesis 3. Nah, ini itu di hipotesisnya di bab 3. Kemudian di bab berikutnya di bab 2 ya tadi ya. Kemudian tulis hipotesisnya, kemudian kriteria penerimaan hipotesisnya kalau ada. Nah, di sini ada sih di bab 3 ya biasanya. Bab 3 masih nih, bab 3 ini nih. Bab 3 itu tentang metodologi penelitiannya. Nah, ini tadi bab 2. Nah, ini bab 3 yang ini. Ya, terus naik. Nah, ini bab 3. Kita cari kriteria penerimaan hipotesis. Ada di belakang juga biasanya ya. Di paling belakang. Nah, ini dia. Sebenarnya di bab 3 ini juga ada hipotesisnya. Nah, kalau ini ya hipotesis 1, 2, 3. Nah, kriterianya yang ini nih. Kriterianya H0 diterima jika T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama T tabel, atau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,5. Ini namanya kriteria penerimaan hipotesis. Nah, ini jawabannya. Nanti tinggal di copy paste. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, tulis hasil uji T, uji F, dan uji R. Ada di bab 4 ya. Kita cari di bab 4. Kita cari dulu bab 4. Nah, ini bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian cari uji T. Nah, di bab 4 itu kan banyak uji ya, yang kemarin kita sudah pelajari ya. Ada uji validitas, itu untuk instrumen, reliabilitas juga. Kemudian ada yang berikutnya ada uji normalitas ya, kemudian linearitas, ada multikolinearitas, sudah juga kemarin tuh. Kemudian nah, analisis regresi linear berganda. Nih hasil uji T. Nah, uji T ini teman-teman copy ke lembar kerja, itu hasil uji T. Uji T itu apa? Nah, uji T itu juga dijelaskan nih untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Itu hasil uji T. Kemudian ditanya juga hasil uji F. Uji F kita pakai yang regresi ya. Ya, yang di paling bawah ini. Linear berganda yang uji F itu. Uji F. Karena ada F-nya biasanya. Ini. Nah, ini ada F ini ya. Hasil uji F tuh di sini ya. Ini hasil F. Uji F ini. Ini tinggal di copy aja ini. Ya, yang ini nih. Hasil uji F. Hasil analisis regresi linear berganda. Ini hasil uji F. Itu ada banyak ya, itu ke bawah sini. Sebenarnya tinggal di copy aja. Kemudian setelah uji F, uji R. Uji R itu determinasi maksudnya. Nah, ini harusnya ada R kurung R kuadrat ya. Nah, ini hasil uji R nih ya.
hasil uji R atau determinasi untuk mengetahui seberapa besar presentasenya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui berapa persen pengaruhnya, dan itu pakai uji R. Nah, ini tinggal di copy juga uji R ini. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah tulis kesimpulan di bab 5. Nah, yang bab 5, kita cari bab 5. Tadi bab 4. Nah, ini bab 5. Kesimpulannya adalah ya ini. Ya, nomor 1, 2, 3, 4. Ini adalah kesimpulannya. Yang pertama, motivasi karyawan sudah baik. Yang kedua, terbukti motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, terbukti komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang keempat, terbukti motivasi dan komitmen organisasi secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai TUUNJ. Nah, itu kesimpulannya. Selesai. Jadi memang hanya seperti ini. Kemudian contohnya hasil pekerjaan itu seperti ini ya. Ini contoh hasil pekerjaannya. Judul skripsi nih. Kemudian rumusan masalahnya ini ada 3. Kemudian hipotesis dia ada 3 ya. Ini hipotesis yang pertama untuk menguji yang rumusan masalah yang pertama. Kemudian ini hipotesis yang kedua untuk menguji rumusan yang kedua ini. Kemudian yang ketiga yang ini nih. Ini yang secara simultan atau bersama-sama. Nah, kemudian setelah hipotesis ini ada uji T. Ini uji T untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji T. Ini dijabarkan ya. Ini X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y. Kemudian uji F. Ini uji F. Ini untuk mengetahui apakah variabel independen ya berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Nih, kemudian yang terakhir uji R atau determinasi untuk mengetahui seberapa persen ya. Ini sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Kemudian yang terakhir kesimpulannya ini. Ada 3 juga. 1, 2, 3 seperti rumusan masalahnya. Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah. Selesai. Seperti itu cara mengerjakannya. Nah, silahkan dicoba ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.